Baik, sekarang kita akan belajar membuat kurva regresi linear dari asam galat yang direaksikan dengan folate. Berarti kita folin ya, kita menentukan kadar fenolat dari asam galat. Jadi ketika asam galat itu direaksikan dengan folin, maka akan terbentuk warna biru yang menandakan adanya reaksi antara fenolat dengan antara yang gugus fenolat dari asam galat dengan folin. Terbentuk suatu kompleks, senyawa kompleks yang berwarna biru. Karena ini adalah senyawa kompleks, maka nanti dia akan diukur dengan range panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Di sini kita menetapkan waktu optimumnya 90 menit pada panjang gelombang 765 nanometer. Ini diperoleh secara teori. Kemudian kita buat lagi secara teori dari hasil penelitian ya. Jadi dari berapa artikel penelitian yang dibaca-baca, itu rata-rata waktu optimumnya 90 menit dengan pada panjang gelombang 765 nanometer, itu kita pakai perbandingan asam galat dengan folin dan natrium karbonat, bukan perbandingan, volumenya itu asam galatnya 0,3, folinnya folin yang 20% ya, 1,5 mili kita ambil, kemudian natrium karbonatnya 7%, sebanyak 1,2 mili, didapatkan pada konsentrasi 20, absorbansi dari asam galat ketika ditambahkan folin terbentuk senyawa kompleks yang berwarna biru itu adalah 0,205. 20, 30, 40, 50, 60 didapatkan absorbansi seperti yang terlihat pada layar. Kemudian ini di blok, dipilih yang namanya insert, kemudian diambil yang namanya insert scatter, diklik dia, ambil yang ininya, maka keluar seperti ini. Lalu ini nanti kita pilih quick layout, kita pilih yang fungsi X. Kemudian kita bersihkan. Ini R kuadratnya kalau dihitung menjadi R ini udah mendekati 1 nilainya ya. Ini bersamaan regresinya bisa diatur ya nanti ya. Lalu kemudian ini aksesnya kita ubah menjadi absorbansi. Kemudian yang ini kita ubah menjadi konsentrasi ya. Konsentrasi. Kemudian ini kita bisa ubah aksis ini satuannya, kita ambil format aksis. Nanti kita buat minimumnya 0, maksimumnya itu adalah 70. 70 aja. Lalu selisihnya ini adalah 10 ya, supaya nggak terlalu jauh. 10 ini dia. Dan ini dihapus saja. Dan ini boleh diganti, dibuat grafik fenolat asam galat. Oke. Ini konsentrasi boleh ditambahkan di sini konsentrasi satuannya ppm ya. Ini dibuat lagi dia, diganti absorbansinya, konsentrasinya udah ya. Nanti dapat tinggal tambah ppm saja tadi. Kemudian berikutnya kita akan menghitung. Kita hitung lagi dia berapa kadarnya, kadar fenolatnya. Kita pakai rumus TPC, total fenolat konsentrat, itu konsentrasi dikali volume dikali faktor pengenceran dibagi dengan massa. Bagi dengan massa zat yang diambil. Kan tadi ada berapa gram kita timbang, itu adalah 10 gram. 10 gram, kemudian kalau dibuat larutan itu dalam 100 mili, berarti dia 100.000 ppm. 100.000 ppm itu nggak bisa diukur langsung karena absorbansinya nggak terbaca di rank 0,2 sampai 0,8. Maka dilakukan pengenceran, diambil sebanyak 0,1 mili. Di sini dia faktor pengencerannya kita hitung supaya untuk menghitungkan ini kan ada faktor pengenceran. Jadi masuk dalam labu 10, labunya 10, larutan induk yang diambil itu adalah 0,1 mili. Ini hitungannya. Maka didapatkan hasilnya faktor pengencerannya adalah 100. Volume dekokta 10 mililiter satuannya. Kemudian ini hasil
0,597 ini adalah hasil dari pengukuran juga. Dekokta yang 1000 ppm itu diambil sebanyak 0,3 mili, dikasih polin 1,5, dikasih natrium karbonat 1,2, didapatkan absorbansinya 0,597, 0,583, 0,6. Setelah didiamkan dengan waktu optimum 90 menit, kemudian dihitung berapa konsentrasinya, itu adalah konsentrasi terhitung. Kita gunakan persamaan ini, Y sama dengan, karena ini minus, maka pindah dia menjadi tambah. Jadi ini F itu adalah nilai B, lalu kemudian dibagi dengan nilai A. Ditarik aja ke bawah lagi. Kemudian yang ini, konsentrasi terukur ini yang ada di hasil pengukuran. Berapa dia? Nilai yang didapatkan antara terukur dengan hasil terukur dengan terhitung itu tidak jauh berbeda. Maka untuk menghitung yang namanya total fenolat konsentrat, kita harus mengubah dulu satuannya. Ini kan miligram per liter, maka kita ubah menjadi miligram per mililiter. Kenapa? Karena kita pakai volumenya dalam mili. Lalu kemudian masanya yang 10 tadi itu kita harus ubah ke miligram, jadi 10.000. Setelah itu kita hitung. Kita kali-kalikan, kita bagi dengan masanya. Kemudian kita rata-ratakan dia. Lalu kemudian kita hitung persentasenya. Dapat segini. Itulah untuk yang namanya penentuan kadar fenolat dari dengan menggunakan polin ya. Untuk sementara cara menghitungnya seperti itu dulu. Jadi tujuannya kita waktu mereaksikan dengan fenolin dengan polin itu kita menghitung berapa banyak fenolat atau ya fenolat ya. Fenolat yang bereaksi dengan polin. Polin kan merupakan suatu reagen yang bereaksi dengan senyawa organik metabolit sekunder yang mengandung gugus fenolat membentuk senyawa kompleks yang berwarna biru, garam ya, garam fenolat. Didapatkan nanti ini hasilnya ini dalam bentuk persentase atau dalam bentuk kadar. Ini dalam sebanding dengan miligram ekivalen dari asam galat, miligram ekivalen asam galat, miligram ekivalen asam galat ya. Asam galatnya ini kan sudah kita ambil tadi, kita buat dari 30 ppm tandanya. Nah, itu aja dulu. Sampai jumpa.